Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Baik, Ananda semua, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran daring PJOK kelas 7 SMP MTS Sederajat yang dipersembahkan oleh PJOK Berbagi. Adapun materi pada kesempatan kali ini adalah tentang senam lantai. Baik, untuk memperhemat waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Kompetensi dasar pada materi senam lantai kelas 7 ini adalah 3.6 memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Setelah Anda memahami, selanjutnya 4.6 mempraktekkan berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Berdasarkan dari kompetensi dasar tadi, maka tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan mampu memahami aktivitas fisik senam lantai. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan keterampilan dasar spesifik senam lantai. Materi pembelajaran kita antara lain 1. Pengertian senam lantai. Yang kedua, manfaat melakukan aktivitas senam lantai bagi peserta didik. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran senam lantai. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama. Pengertian dari senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilahnya, lantai. Maka gerakan-gerakan yang dilakukan, bentuk latihannya dilakukan di lantai atau matras. Senam lantai dilakukan di dalam ruangan dan dapat juga dilakukan di lapangan rumput. Tapi perlu diperhatikan matras yang digunakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik. Itu matras yang tebal ya, matras yang agak tebal ya dibandingkan yang tipis. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, hendaklah selalu menggunakan matras. Yang kedua, matras harus diletakkan di lantai atau tanah yang rata dan aman dari bahaya. Yang ketiga, letakkan matras jauh dari benda-benda yang bisa menyebabkan terjadinya benturan. Seperti tembok misalnya, ya harus jauh dari tembok untuk melakukan gerakan-gerakan yang membutuhkan ruang yang luas. Yang keempat, aktivitas dilakukan dari yang mudah terlebih dahulu secara bertahap. Yang kelima, sebelum melakukan aktivitas senam lantai, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ini sama dengan olahraga yang lain ya. Tujuan melakukan pemanasan itu Anda sudah tahu, sudah mengetahuinya, itu adalah salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya cedera. Ya, setiap olahraga apapun, alangkah indahnya, alangkah baiknya dilakukan dulu pemanasan.
Yang keenam, peserta didik dilarang melakukan aktivitas sendiri di luar pengawasan dari guru. Jadi harus memperhatikan instruksi atau arahan dari guru. Yang terakhir, matras dijaga kebersihannya dan disimpan dengan baik agar tidak terjadi kerusakan. Itu beberapa hal ya yang harus kita perhatikan, Ananda perhatikan ketika Ananda melakukan gerakan senam lantai ini. Ya, apa? Karena ini merupakan bentuk dari pengawasan, ya, bentuk dari penjagaan, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, seperti terjadinya cedera. Manfaat melakukan aktivitas senam lantai. Jadi manfaat melakukan aktivitas senam lantai ini ada dua, Nanda semuanya. Yang pertama itu adalah manfaat fisik. Apa itu manfaat fisiknya? Ya, senam merupakan kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatan siswa akan berkembang daya tahan otot, kekuatan, power, koordinasi, kelentukan, kelincahan, dan keseimbangan. Itu manfaat yang dapat dirasakan, manfaat pertama, ya, manfaat fisik. Yang kedua, manfaat mental dan sosial. Nah, ketika Ananda mengikuti senam, Ananda dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilan Ananda. Peserta didik atau siswa harus mampu menggunakan pikirannya untuk berpikir kreatif melalui pemecahan masalah gerak. Dengan demikian, siswa akan berkembang kemampuan mentalnya. Itu manfaat yang kedua dari olahraga atau aktivitas senam yang kita lakukan. Ya, masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain yang bernilai positif. Baik, kita masuk ke prakteknya lagi, atau istilahnya cara melakukannya. Aktivitas pembelajaran senam lantai ini aktivitas pembelajaran gerak dominan guling depan atau disebut juga dengan roll depan. Ada dua cara yang dapat dilakukan ketika Ananda melakukan gerakan guling ke depan. Cara yang pertama adalah sikap awal jongkok. Ananda perhatikan gambar. Awal sikap jongkok, gambar pertama Ananda lihat. Ananda melakukan gerakan jongkok terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Ananda letakkan tangan Ananda di atas lantai. Kemudian Ananda mulai berguling, ya, dengan bagian pundak terlebih dahulu yang menyentuh matras. Itu sikap yang pertama, sikap awal jongkok. Nah, ketika ada beberapa Ananda yang tidak bisa melakukan, maka itu Ananda bisa lihat bisa dibantu oleh teman atau guru, ya, ketika di sekolah itu, ya, cara melakukannya yang baik dan benar. Karena memang ada juga dari teman-teman kita, teman-teman Ananda yang mungkin dari segi keterampilan fisiknya itu kurang. Biasanya kalau ke jongkok, biasanya guling ke depan ini dia akan sangat sulit. Ada beberapa anak, makanya bisa dibantu oleh teman atau ketika berada di sekolah dengan guru. Kemudian ketika Ananda sudah mahir, maka Ananda bisa melakukannya sendiri. Kemudian yang kedua, guling depan ini bisa dilakukan dari awalan sikap awal berdiri. Dari posisi diri langsung melakukan gerakan roll ke depan. Ini adalah gerakan lanjutan, ya, dari ketika Ananda berhasil untuk pertama kalinya melakukan gerakannya dengan jongkok. Selanjutnya dilakukan adalah berdiri.
Langsung berdiri melakukan gerakan roll ke depan. Dan Anda bisa lihat gambar ketika ini. Selanjutnya, yang kedua, aktivitas pembelajaran gerak dominan guling belakang. Sama, yang pertama, tata caranya juga sama. Ketika Ananda mengalami kesulitan, maka Ananda perlu dibantu oleh orang lain. Ya, dalam hal ini akan dibantu oleh guru melakukan gerakan guling ke belakang. Yang kedua, ketika Ananda sudah bisa melaksanakannya, sudah sempurna sikap melakukannya, maka Ananda perhatikan gambar kedua, Ananda bisa melakukannya sendiri. Ketika ini sudah berhasil, ya, di gambar pertama ini, maka ini akan berhasil juga nanti ketika Ananda terus-menerus melakukan latihan secara kontinu. Yang ketiga, aktivitas gerakan lenting. Yang pertama, Anda lihat dari posisi tidur terlentang, kemudian melakukan gerakan lentingan mengangkat kakinya. Ketika Ananda mengalami kesulitan, maka bisa dibantu oleh temannya atau rekannya, ya, bisa dibantu untuk melakukan gerakan lentingan. Dan ketika ini sudah bisa, maka Ananda bisa secara langsung melakukan gerakan lentingan, ya, melenting badan kita ke depan. Demikian ya yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran senam lantai kelas 7 SMP MTS sederajat. Dan Ananda bisa melihat lagi, bisa melihat kembali buku yang Ananda miliki yang dari perpustakaan. Jadi diharapkan Ananda belajar lagi di rumah, ya, dengan memperhatikan buku cetaknya atau dengan memperhatikan sumber-sumber belajar yang lainnya. Ingat pesan Bapak, sebelum Ananda keluar rumah, jangan lupa selalu Ananda memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, selalu jaga jarak atau hindari kerumunan yang ketika itu banyak orang. Physical distancing. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya.